Selamat datang di channel kami, Lintang Vet. Sebelum lanjut, siapkan camilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 5. Ketika Selena berjalan turun dari tahta mawar imperial, seisi lantai 1 berubah hening. Semua mata serempak menatap Selena dan untuk pertama kalinya, mereka jadi ketakutan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu atau seseorang yang mengerikan. Suara bisikan pun bising bergema di bar. Tidak hanya itu, satu demi satu pria kekar berjas melompat keluar dari kerumunan. Dalam sekejap mata, mereka telah pindah ke depan Selena. Totalnya ada 10 orang. Dengan pakaian gelapnya, mereka memberikan suasana yang tidak menyenangkan. Seperti sekelompok preman menakutkan berjas. Nona Selena, apa yang terjadi? Pemimpin pria mereka begitu kekar dengan tubuh seperti beruang dan otot liat bak harimau. Dengan tubuh yang menjulang tinggi, dia memancarkan aura keganasan. Dia adalah Andi, si nomor 1 yang bekerja di bawah Selena. Dia adalah seorang juara tinju bawah tanah yang terkenal karena kekejamannya. Lalu, musik di bar juga ikut hilang. Suasananya bak kuburan dengan mata semua orang terfokus pada wajah Selena. Mereka ngeri dan bingung. Ini benar-benar pertama kalinya semua orang melihat Selena berekspresi tidak tenang seperti itu. Cepat, kosongkan klub. Bos kita ada di sini. Mendengar kata-kata Selena, semua orang, baik itu Andi atau pelanggan, jadi tercengang. Bos, ulang mereka dalam hati. Sosok seperti apa bos itu yang sampai membuat seorang Selena ketakutan. Dalam sekejap, semua pelanggan di lantai 1 gempar. Mereka semua tercengang. Namun, itu masih belum berakhir. Selena melanjutkan. Andi, kirim orang untuk menjaga ruangan privat VIP nomor 808. Siapapun dilarang keras mengganggu bos. 808. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah ruangan privat di lantai 2. Mereka semua terkejut karena tahu bahwa seorang bos besar yang mampu mengguncang Jakarta baru saja memasuki ruangan itu. Asteris. Namun, semua orang di ruang 808 tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hanya saja, semua tatapan penuh ejekan dan penghinaan jatuh pada Lintang. Sial, jadi dia suami Dewi kita, Liana. Brengsek. Ini benar-benar seperti bunga yang tersangkut di tumpukan kotoran sapi. Dan kotorannya bahkan tidak segar. Benar sekali. Lihat dia. Pakaian lusuh apa itu? Bukankah ini memalukan? Komentar jelek lainnya pun bergema di ruangan. Selusin teman sekelas Liana diam-diam mengejek dan menertawakan Lintang. Yang lebih parah, walau mereka sudah merendahkan suara, tetap saja semua terdengar jelas seolah-olah Lintang adalah lelucon sejuta umat. Melihat ini, sudut mulut Vina tidak bisa untuk tidak melengkung ke atas, menikmati kemalangan di depan matanya. Dia sudah lama menasihati si payah itu untuk tidak datang. Dan akhirnya, memalukan bukan? Memikirkan hal ini, Vina segera melambaikan tangannya, menekan semua dan berkata kepada semua yang hadir. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan dia. Ini Lintang Vet, suami dari primadona dan dewi kampus kita, Liana. Begitu kata-kata itu jatuh, suara ejekan segera bergema. Namun, semuanya tidak usai di sana. Vina melanjutkan dengan penuh semangat. Selanjutnya, mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan mereka ke sini. Mobil mereka menabrak Lamborghini milik Bagas dan Jaka. Kalian pasti tahu siapa mereka, bukan? Dan, pelakunya adalah Lintang. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Vina. Itu bukan sembarang Lamborghini, melainkan Lamborghini Bagas dan Jaka. Siapa yang belum pernah dengar tentang dua bajingan muda yang terkenal itu? Si cecunguk ini tidak hanya menyinggung mereka, tetapi dia masih berani datang ke reuni kelas. Apa maksudnya? Dalam sekejap, gerutuan meningkat. Semua orang menatap Lintang seperti sedang menatap badut. Vina, kamu, wajah cantik Liana sudah sepucat spray. Sebelum dia masuk, dia memberitahu Vina tentang kecelakaan mobil itu. Awalnya, dia ingin Vina membantunya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa sahabatnya malah akan memberitahu semua orang. Vina tidak merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya,
Dia memegang Liana dan berusaha menghibur. Liana, jangan khawatir. Listio si ketua kelas kita adalah manajer departemen grup Harja. Dan dia sangat dekat dengan Bagas. Semuanya akan baik-baik saja. Selama dia berbicara atas namamu. Vina tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah seorang pemuda tampan dengan kacamata bergagang emas. Benar, kan, ketua kelas. Liana ingat Listio. Dia dulu suka mengamati Liana dan juga salah satu pelamar yang paling bersemangat. Lintang tahu bahwa sebelumnya Listio telah mengirim bunga ke Liana. Dan bahkan secara terbuka pergi ke rumah dan menawarkan diri untuk mengantar Liana. Namun, Liana selalu menolaknya. Liana merasa bersemangat setelah mendengar kata-kata Vina. Dia baru ingat bahwa Listio memang bekerja di grup Harja. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia berkenalan dengan Bagas. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Listio dengan ekspresi gelisah dan bertanya gugup. Listio, bisakah kamu berbicara dengan Bagas atas namaku? Lintang benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Melihat ekspresi gugup dan gelisah Liana, hati Listio sangat gembira mengetahui bahwa kesempatannya tiba. Dia tidak menyangka bahwa akan ada hari di mana dewinya akan meminta bantuannya. Namun, apakah dia benar-benar perlu memohon atas nama cecunguk tidak berharga itu? Meskipun Listio mencibir dalam pikirannya, dia menunjukkan senyum hangat yang lebar di wajahnya. Tidak masalah. Liana, ini masalah sepele. Saya hanya perlu berbicara dengan Bagas. Betulkah? Hebat sekali. Setelah mendengar ini, seberkas kegembiraan muncul di wajah cantik Liana. Dia pun begitu berterima kasih. Listio, terima kasih banyak. Namun, Lintang melihat bahwa tangan Listio bergerak tanpa henti di saku celananya. Jelas dia sedang mengirim pesan secara rahasia. Tanpa perlu kemampuan detektif ulung, Lintang yakin bahwa Listio mencoba memberitahu Bagas. Setelah itu, Lintang menatap Listio dengan tatapan dingin. Asteris asteris asteris. Sementara itu, ketika Listio mengirim pesan, seluruh Jakarta benar-benar kacau. Mobil demi mobil milik pemerintah dan kepolisian mencari Mercedes-Benz tanpa henti di jalan-jalan dan gang-gang. Satu demi satu direktur grup Harja berkeliling dengan mobil mewah mereka, mencari Lintang dan Liana di jalanan. Tak terasa, setengah jam berlalu dan selama periode ini, dahu Bagas dan Jaka berkeringat deras tanpa henti. Ayah mereka menelepon setiap beberapa menit, dan setiap kali ditelepon, yang mereka dapat hanyalah caci maki, sehingga lama-lama mereka gila. Sialan, orang macam apa sih Pak Fed ini? Bisa-bisanya ayahku ketakutan karena dia. Ekspresi Bagas terlihat ngeri. Ayahnya sudah menekankan ini berulang kali. Jika dia tidak menerima pengampunan Lintang, maka dia akan diusir dari keluarga. Ayahnya akan mencoretnya dari kartu keluarga. Dan dia akan sepenuhnya menjadi anak terlantar. Tak hanya dia, Jaka yang berada di sampingnya juga sangat ketakutan hingga hampir menangis. Dia memandang Bagas dan ekspresinya begitu putus asa. Gas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayahku sudah bilang kalau kita belum diampuni Pak Fed, maka dia akan membunuhku. Dia begitu takut. Jaka belum pernah melihat ayahnya segila itu sejak kecil hingga saat ini. Dia punya firasat bahwa dia benar-benar mati jika dia tidak dimaafkan Lintang. Mendengar ini, Bagas pun merasa lidahnya keluh. Saat dia ingin menghibur Jaka. Ding, ding. Notifikasi dari pesan teks terdengar. Sial, dasar bajingan. Mereka semua. Tidak bisakah mereka menelepon saja jika ada kabar? Apa gunanya mengirim pesan? Bagas semakin mengamuk. Dia masih lanjut mengumpat sambil mengeluarkan ponselnya. Dilihatnya bahwa pesan itu dari Listio. Bajingan betul Listio. Bisa-bisanya dia mengirimiku pesan di saat seperti ini. Jika ini bukan masalah penting, akan kukuliti dia. Dengan satu sentuhan, dia membuka pesan itu. Bagas, si Fed ada di ruangan privat VIP nomor 808. Klub Era Keemasan. Cepat, tubuh Bagas bergetar hebat ketika dia melihat pesan itu. Segera, badannya juga menjadi bersemangat. Ketemu. Aku menemukannya. Seolah telah menemukan harta karun. Dia berteriak tidak karuan. Di saat yang sama, dia meraih Jaka dan berlari menuju mobil. Panggil semuanya. Cepat.
Katakan pada mereka kalau Pak Fed ada di klub era keemasan. Benar. Sialan. Segera minta mereka mengikutiku untuk minta ampun. Ayo. Cepat. Selesai berkata-kata. Mobil yang tak terhitung jumlahnya langsung turun ke jalan dengan bunyi raungan yang gila. Bersambung.